Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Rata Arya Sila dan pengajar praktik saya Bapak Irwandi Juhairi. Peran observasi, observer bertanya kepada saya bagaimana rubrik penilaian yang akan saya laksanakan pada percakapan bersama Koci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat Ibu, pagi, Bu Ida Bapak. dan Bu Lili. Iya, selamat pagi. Saya di sini Febri Sugianto sebagai observer, kemudian saat percakapan kucing, Bu Ida sebagai kucing, kemudian Bu Lili sebagai kuci ya. Hai, saya Ida Kurniati, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Di sini saya akan menyampaikan tugas modul 2.3 Demokrasi Kontekstual dalam percakapan Koci yang menggunakan alur Tirta. Saya sebagai coach, Ibu Riliance sebagai Koci dan Pak Febri Sugianto sebagai observer. Judul Koci kami kali ini adalah siswa yang tidak bisa berbaur dengan temannya. Selamat menyaksikan. Permisi Bu. Oh, silakan masuk Bu Rili. Ya, silakan duduk. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Rili. Silakan duduk. Iya Bu. Iya. Apa kabar? mengganggu. Oh, enggak apa-apa Bu. Apa kabar? Baik sih Bu. Baik. Cuman ya ada beberapa masalah Oh, di ada masalah. kelas mungkin Oh, iya. sama siswa saya. Iya. Jadi tujuan Ibu ke sini mau Ya saya ini Bu, tujuan saya ingin mencari solusi bagaimana masalah anak murid saya itu di kelas. Kebetulan anak murid saya itu mengeluh kemarin Bu, datang di depan kelas itu bahwa Iya. dia nggak punya teman, sekarang dijauhi sama teman-temannya. Oh, dijauhi sama teman-temannya. Iya. Jadi tujuan Bu Rili di sini mau menceritakan permasalahan yang ada di Iya, kelas betul. tentang murid Ibu yang dijauhi temannya. Iya, betul Bu. Iya, itu kenapa kira-kira Bu? Dulunya dia itu berteman dengan satu kelompok, di mana kelompok tersebut tuh Bu selalu punya skandal di sekolah. Nah, selalu melanggar aturan sekolah. Nah, mungkin karena dia sekarang tambah dewasa ya Bu, akhirnya dia ingin menghindar dari kelompok tersebut, ingin membuat atau bergabung sama teman-temannya yang lain. Tapi temannya yang lain Bu di luar kelompok tersebut tidak menerimanya karena itu tadi dulunya dia bergabung dengan anak-anak yang notabene negatif lah di sekolah, Oh, kayak gitu, sering melanggar aturan sekolah. Berarti gitu ya Bu Rili. Jadi siswa yang dijauhi temannya gara-gara dia ingin berubah gitu menjadi Iya, lebih betul. baik. Kan mulanya berkumpul dengan teman yang mungkin yang dianggap temannya membawa pengaruh jelek lah untuk teman yang lain. Jadi karena dia untuk keluar dari zona itu, jadi murid ini mencari teman baru. Ternyata teman baru ini belum bisa menerima. Betul, Ya. Bu. Jadi kira-kira menurut Ibu Rili itu apa yang harus dilakukan supaya murid ini bisa diterima sama teman-temannya? Saya pertama-tama itu Bu mencari teman dulu yang bisa menerima dia seperti itu, keadaan dia seperti itu. Siapa kira-kira di lingkungan kelasnya dulu yang paling terkecil ya Bu ya. Iya. Yang bisa mengajak dia, yang paham lah, tapi tidak menjadi mentor bagi dia seperti itu. Jadi saya mencari-cari, ada sih Bu namanya Chelsea di kelas tersebut. Nah Chelsea itu sepertinya lebih bisa menerima teman beragam seperti itu. Cuman karena pengaruh teman yang lain kemungkinan kedekatan mereka kurang. Jadi saya akan membangun komunikasi baik dulu antara dia dengan Chelsea tersebut. Oh iya, berarti pertama-tama Ibu Rili mau
mencoba mencari teman terdekat dulu ya, teman yang bisa menerima dia dulu ya, menerima kekurangan dia yang sudah dianggap tadi yang negatif gitu ya. Bagus ya Bu Rili. Berarti Ibu Rili punya ya tujuan ke depan, definisi apa kira-kira yang akan Ibu Rili lakukan nih untuk murid tersebut sehingga dia bisa dapat teman lagi lebih dari satu tadi yang sudah dicoba Ibu Rili tadi untuk mencari teman. Kebetulan anak tersebut punya hobi Bu ya, hobi main poli. Tapi selama ini dia main poli bukan di sekolah, dia main poli itu di desa, Karena lingkungan sekolah kami di Trans ya Bula ya, jadi di desa itu ada poli tapi main polinya itu sama orang-orang dewasa semua Bu, jadi bukan usia sebaya dia. Nah kebetulan di sekolah itu ada juga tuh tadi beberapa siswa kami yang ikut poli. Jadi kemungkinan saya selain mengarahkan dia ke satu teman tadi, si teman di kelasnya, saya akan mengarahkan dia untuk ikut bergabung dalam permainan poli tersebut Bu, dalam klub poli tersebut. Ya siapa tahu dengan seperti itu dia bisa menemukan teman baru yang kira-kira cocok dengan dia karena hobinya sama. Oh iya baik Bu Rili ya. Artinya Bu Rili sudah mencoba mencari solusi ya untuk si anak ini supaya dia bisa mendapat teman baru dengan cara di kelas tadi satu teman, lalu berdasarkan hobi yang dimiliki murid ini. Artinya Bu Rili sudah mencoba ya, berarti punya target dong ya, target untuk murid ini dari 1 sampai 10 kira-kira di mana target Bu Rili? Saya menargetkan anak ini Bu bisa di posisi 7 lah saya anggap, karena apa itu tadi dulunya dia tidak punya teman selain dalam lingkaran atau komunitas dia saja. Nah sekarang dia minimal lah punya teman satu atau tuh tadi sedikitnya tuh tadi ada dalam klub main volley itu teman baru untuk dia, agar tuh tadi pengaruh-pengaruh negatif yang selama ini ada dalam kelompok dia yang dulu itu bisa hilang perlahan-lahan dan membangun kepercayaan teman-teman yang lain bahwa ini dia sudah berubah, tidak lagi seperti anak yang dalam kelompok negatif kemarin seperti itu. Oh iya baik ya Bu Rili lah. Berarti artinya anak ini sudah mempunyai 7 ya poin ya, skor keberhasilan. Artinya Bu Rili mau sampai poin keberapa nanti kira-kira? Kira-kira saya itu 8 sampai 9 lah Bu, seperti itu. Paling tidak tuh tadi dia bisa merasa nyaman di sekolah, hadir ke sekolah itu tidak lagi merasa dikucilkan. Habis itu setidaknya teman dia di kelas sudah ada, teman dia di luar kelas pun sudah ada, seperti itu. Jadi dia mudah berbaur, tidak lagi tidak punya semangat ke sekolah seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan Bu, dia masih tidak punya semangat untuk ke sekolah karena itu tadi kalau ke sekolah dia merasa dihindari sama teman-temannya, faktor dari kelompok dia yang dulu, padahal kan dia sudah ingin keluar tuh dari zona yang tersebut Bu. Sedangkan kelompok dia yang dulu kalau dia ingin berbaur dengan teman yang lain, pasti kelompok yang sebelumnya itu menyindir-nyindir atau tuh tadi memberi komentar negatif terhadap dia, seperti contohnya tuh tadi, kamu kalau misalnya ngobrol-ngobrol sama itu berarti kamu membongkar semua rahasia kita ya berarti. Nah, padahal dia ngobrol biasa saja Bu sama temannya. Jadi akhirnya dia untuk hadir ke sekolah pun males karena apa? Selalu dicurigai sama kelompok yang sebelumnya dan untuk berbaur ke temannya yang baru. Dia juga dihalang-halangi gitu Bu. Ya artinya Bu Rili di sini sudah punya ya tujuan gimana sih supaya anak ini bisa keluar dari zona dia. Berarti Bu Rili punya kekuatan ya untuk menargetkan ya tadi skornya sampai 8 ya supaya anak ini bisa merasa nyaman tadi di lingkungan sekolah. Berarti ada kekuatan ya yang bisa dilakukan Bu Rili sehingga membuat anak ini lebih nyaman lagi. Apa kira-kira Bu? Pertama-tama saya mungkin berkolaborasi dengan sesama guru ya Bu, karena SMP ini kan gurunya berbeda-beda.
saya berharap guru-guru di setiap mata pelajaran atau kerja kelompok nanti bisa menggabungkan dia dengan teman yang saya anggap bisa menerima dia tadi Bu, Iya. si Chelsea tadi. Iya. Itu salah satu yang saya inginkan. Habis itu saya akan berkolaborasi dengan wali kelas lah Bu. Saya Iya. berharap anak tersebut bisa digabungkan satu giliran kelas, misalnya tadi membersihkan kelas bersama si Chelsea tersebut, agar itu tadi dia merasa bahwa sudah ada teman nih loh sama aku, membangun chemistry seperti itu. Oh iya, berarti sudah ada upaya ya yang dilakukan Ibu Rili berkolaborasi dengan guru-guru lain dan membuat anak tersebut merasa nyaman dengan teman yang sudah kenal tadi, dijadikan satu kelompok. Artinya di sini walaupun sudah ada kekuatan atau apa yang ingin dicapai Bu Rili, artinya di sini mungkin masih ada juga hambatan. Apa kira-kira hambatan yang ada mungkin? Hambatan saya Bu untuk hal tersebut, saya pertama kalau di kelas saya itu sulit untuk bisa memberi pemahaman kepada siswa bahwa anak ini sudah berubah seperti itu. Gitu ya. Tolong saya memberi pemahaman kepada anak-anak tuh bahwa dia sudah berubah ke arah yang lebih baik, itu perlu membangun kepercayaan Bu. Mereka cenderung tuh menolak sebelum saya mengutarakannya, itu mereka pasti cenderung menolak seperti kemarin saya lakukan. Anak-anak siapa yang mau gabung satu kelompok dengan anak tersebut, seperti itu. Oh enggak Bu, dia nih Bu kalau terus saya itu pernah juga Bu menyuruh teman-temannya membantu dia. Oh enggak Bu, dia itu banyak aja temannya yang bisa membantu kayak gitu. Itu satu kelompok dengan dia kayak gitu. Nah itulah kendala Bu. Karena apa? Penerimaan teman yang lain itu sudah mungkin terlanjur tidak suka sama dia ya Bu, itu yang paling sulit bagi saya. Iya, artinya hambatan-hambatan itu ya yang dihadapi Bu Rili ya. Karena anak ini masih dalam ruangan kelas itu masih sekian persen aja yang mau menerima dia, menganggap dia sudah baik. Artinya Bu Rili punya solusi dong ya untuk menyelesaikan masalah ini sehingga anak ini bisa diterima sama temannya. Kira-kira solusinya apa Bu? Yang pertama saya lakukan adalah menasihati anak tersebut bahwa itu tadi perlu proses untuk membuat orang percaya pada dia, dan saya beri pemahaman kepada anak tersebut bahwa selalulah berbuat baik kepada orang lain, agar itu tadi perbuatan baik tersebut menutupi apa yang sudah dia lakukan sebelumnya, seperti itu. Ya baik Bu Rili ya, solusinya sudah sampai ya, sudah dapat ya. Anak ini diberi penguatan ya, supaya dia menonjolkan apa yang baik dari dirinya, sehingga dia tidak dicap hal-hal yang tidak baik atau hal yang jelek dari teman barunya ya istilahnya ya. Jadi artinya Bu Rili di sini punya rencana ya untuk mencapai tujuan ya, sehingga anak-anak ini benar-benar bisa diterima sama teman-temannya. Apa kira-kira rencana Bu Rili? Selain yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu, menggabungkan dia dalam kerja kelompok, menggabungkan dia juga dalam giliran di kelas, saya juga tuh tadi sudah berusaha untuk menggabungkan dia dalam klub voli. Saya juga nanti ke depannya akan membuat pentas-pentas seni di mana seperti kita mau hadapi ini Bu, yaitu perpisahan saya akan menggabungkan anak tersebut dalam suatu kolaborasi seni menari Bu. Nah karena dia juga hobi menari Bu. Nah dari situ kan itu perlu latihan yang rutin ya Bu, yang jelas itu tadi pertemuannya berkali-kali. Semoga itu tadi dengan pertemuan yang berkali-kali itu menjalin chemistry dari teman-teman yang satu, dan lebih terbukalah satu sama lain, bisa menerima dia yang sudah mulai berubah sekarang. Dan itu saya harapkan menjadi hal positif bagi anak tersebut juga Bu. Artinya ya ada Bu Rili memang sudah punya target atau rencana ya, tujuan supaya anak ini benar-benar bisa diterima ya. Selain tujuan atau rencana yang sudah Ibu Rili sampaikan tadi, ada prioritas juga mungkin ya. Pasti ada prioritas yang
akan Ibu Rili lakukan ya untuk murid tersebut supaya dia bisa diterima oleh teman-temannya? Ya, saya prioritas yang pertama mendekatkan dia dengan satu orang teman saja, itu sudah cukup bagi saya. Dan dengan bantuan guru-guru, apalagi guru olahraga yang punya klub voli itu tadi Bu, nah itu yang menjadi prioritas saya, agar guru-guru juga sesegera mungkin memberi peluang lah untuk dia, kayak gitu, perhatian lebih lah untuk dia. Artinya tadi ya prioritas pertama tadi sudah ya, dia dicarikan teman satu, lalu dia disatukan dengan masuk dalam kelompok komunitas poli, lalu tadi dia juga suka menari tadi ya, sehingga dengan hal tersebut mungkin siswa ini sudah bisa ya, sudah diterima sedikit-sedikit dengan teman-temannya. Berarti ada target dong jangka waktunya, kira-kira berapa lama Bu? Saya menargetkan sekitar 2 bulan Bu, karena membangun chemistry perasaan seseorang itu tidak semudah menggabungkan kita dalam suatu pekerjaan ya Bu. Nah, karena perasaan itu perlu dibangun, chemistry itu perlu dibangun, dan kepercayaan itu sangat penting antara satu teman dengan yang lainnya, karena anak tersebut berasal dari kelompok yang negatif lah sebelumnya, seperti itu. Yang dianggap yang nggak baik itu sama teman, sudah terlanjur dicap ya. Betul. Ya, artinya berarti dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan, Bu Rili ingin mencoba ya supaya murid ini bisa diterima dengan teman-temannya. Artinya ya di sini punya komitmen juga ya Bu Rili ya, komitmen Bu Rili untuk menjaga ya supaya anak ini bisa berbaur dengan temannya itu. Yang pertama adalah bagaimana saya bisa membangun percaya diri dia dulu Bu. Percaya diri bahwa tidak semua orang itu sama menilai dia. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa dia tuh orang yang baik cuman karena pengaruh dari teman-teman yang lain dan image dia sebelumnya itu jadi membuat dia minder duluan. Karena mungkin hanya lirikan mata atau itu tadi hanya bisikan teman yang lain, akhirnya dia merasa terkucilkan lah seperti itu. Jadi kepercayaan diri dia dulu yang akan saya bangun untuk itu tadi memotivasi untuk langkah-langkah yang sudah saya prioritaskan tadi ya. Iya. Berarti sudah ada komitmen yang gimana sih caranya supaya anak ini sudah punya kepercayaan diri ya, supaya tidak dicap lagi dan tidak dianggap negatif ya dengan teman yang lain, dan teman kelompok yang lama juga bisa membuat ya tidak lagi mencurigai dia. Ya mencurigai dia kalau dia nanti kumpul dengan kelompok ini, dia ini akan ceritakan ya apa yang sudah kita lakukan selama ini ya. Baik ya Bu Rili, artinya di sini ada orang ya yang akan membantu Bu Rili ya dalam proses ini, dalam membawa anak ini supaya anak ini bisa diterima kelompoknya. Siapa kira-kira orang yang bisa membantu? Terutama adalah lingkungan siswa di kelas Bu, di kelasnya itu. Terutama itu karena dia kan pasti kumpul, durasi mereka berkumpul itu kan bersama teman-temannya. Satu kelas itu kan lebih lama ketimbang kita sebagai guru hanya masuk apabila jam-jam tertentu. Nah ya selain itu saya juga berkolaborasi, orang yang dapat membantu saya itu adalah guru-guru mata pelajaran, di mana saya memohon kepada rekan-rekan untuk bisa menggabungkan dia dalam satu kelompok ya kayak gitu Bu, dengan teman yang dia sukai atau tadi berganti teman, biar kita mengetahui respon temannya yang lain bagaimana kalau misalnya bergabung dengan dia. Begitu juga wali kelas Ibu, karena peran wali kelas itu kan sangat penting dalam menjaga kelasnya agar tuh tadi mengetahui di mana sih atau kendala apa sih dalam kelas saya, sama wali kelasnya. Ya, begitu juga dengan guru olahraga Bu. Yang tadi ya. Guru olahraga. Kebetulan guru olahraga tersebut memang mempunyai klub voli, jadi saya akan meminta ibu guru itu
itu nanti memperbolehkan dia bergabung lah Bu dalam klub voli tersebut. Iya, pas ya. Artinya ada rekan, ada guru, dan ada guru olahraga yang membantu ibu ya supaya anak ini benar-benar diterima oleh rekan-rekannya, ya lingkungannya pastinya ya. Nah setelah itu pasti ada tindak lanjut ya. Tindak lanjut yang akan Ibu Rili lakukan apa kira-kira? Saya ini akan memonitor ya Bu setiap saya akan menanyakan kepada anak tersebut bagaimana keadaanmu hari ini. Oh iya, bagus. Habis itu tadi apa yang kamu keluhkan hari ini? Apakah kamu hari ini sudah punya teman? Seperti itu mungkin saya akan sehari atau 2 hari sekali akan menanyakan keadaannya. Jadi saya akan mengetahui perkembangan apa yang sudah dia lakukan beberapa hari tersebut. Andai itu tadi memang belum ada perkembangan, saya akan carikan solusi yang lainnya Bu. Iya, berarti yang Ibu Rili harapkan dari pertemuan ini tadi apa kira-kira? Dari keluh kesah saya tadi ya Bu, saya harapkan tadi anak murid saya itu setidaknya punya teman lah Bu, seperti itu. Tidak lagi ke sekolah itu dengan lesu, setidaknya dia pagi itu dengan penuh semangat karena sudah ada temannya yang menunggu di sekolah. Nah tidak ada lagi sentimen entah itu berupa fisik ataupun tadi sindiran kayak gitu berupa untuk dia di sekolah. Baik ya Bu Rili, artinya Bu Rili sudah menemukan solusi ya untuk murid ini supaya dia bisa berbaur dengan teman-temannya. Terima kasih Bu Rili, selamat siang. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ibu, pagi Bu Ida Bapak. dan Bu Rili. Iya, selamat pagi. Saya di sini Febri Sugianto sebagai observer, kemudian saat percakapan kucing Bu Ida sebagai kucing, kemudian Bu Rili sebagai kuci ya. Iya. Setelah saya amati observer tadi untuk coach dulu ya. Itu Bu Ida komunikasinya berjalan lancar, cair suasananya, tanpa ada tekanan. Nah, kemudian coach sudah melaksanakan percakapan dengan alur tirta, sudah melaksanakan mulai dari tujuannya sampai rencana aksi, identifikasi, menggali potensi dari kuci, kemudian rencana tindak lanjut sudah, dan komitmennya sudah disampaikan. Nah, Bu Ida saat percakapan tadi sebagai pendengar aktif juga, ya bisa dilihat dengan menganggukkan, memberi komentar yang untuk memotivasi kuci untuk berbicara terbuka, itu sudah dilaksanakan. Percakapannya runtut ya dari awal sampai akhir secara sistematis tadi. Terus coach bisa menggali potensi dari kuci tentang murid yang tidak bisa sosialisasi ya dengan siswanya. Itu nanti coach yang dilakukan berperan Bu Ida, saya rasa sudah memenuhi ya alur tirtanya sudah. Tinggal nanti supaya ini segera istilahnya dilaksanakan ya nanti di momen-momen kegiatan jika sharing sama guru ya Bu Ida ya. Dan terus belajar lagi sama-sama kita. Untuk kusi yang diperankan Bu Rilianse Anggra ini, beliau dalam di coach sama Bu Ida sangat terbuka, menjelaskan, menceritakan permasalahan yang ada pada diri Bu Rili. Kemudian kusi menjelaskan permasalahan yang lengkap dan runtut dan sistematis. Jadi Bu Ida bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Bu Rili tadi. Kemudian Bu Rili sebagai kuci sangat percaya dengan Bu Ida, jadi dia mau menceritakan seterbuka mungkin karena merasa percaya dengan Bu Ida yang diperankan sebagai coach tadi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tangkap tadi dalam percakapan kucing ya tentang permasalahan siswa yang memiliki atau kurang bersosialisasi dengan teman yang lain. Itu saja Bu, diambil yang baiknya ya. Saya hanya memberikan istilahnya observer apa yang Ibu lakukan tadi. Semoga ini sangat bermanfaat dan
permasalahan itu segera terselesaikan ya. Siap. Baik, itu Terima saja yang kasih. bisa saya observasi mengenai percakapan beliau-beliau ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Wida, Selamat selamat untuk pemilih. kita. Dadah. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan tugas demokrasi kontekstual. Sampai ketemu lagi. Salam guru penggerak.